Pekerjaan di film kan sebenarnya turunan dari ranah seniman yang entah dari lukis atau apa yang turunan. Filmmaker film kan seni terapan dari induk-induknya lukis dan segala macam, dari fotografi. Kalau ngomongin menjanjikan, sebenarnya cukup menjanjikan. Asal tahu dia harus bersikap gimana di tempat itu. Tapi kalau di sini darimu sendiri, ini pengalamanmu aja sih sebagai DP gitu kan, butuh umur yang panjang nggak untuk mencapai titik grade A ini misalkan? Tapi penasaran juga, apakah kayak menentukan dengan datangnya waktu, datangnya kayak dengan besar? Kalau mau grade A mah harus 60 tahun misalkan gitu, misalkan ya. Misalkan. Ini sebenarnya kayak kayak istilah. Tapi terus bukan sebagai yang muda harus ngomong kayak gitu ke yang tua ya. Jadi istilahnya kayak yang senior itu cuma lahir lebih dulu. Ya, oke. Tapi mungkin secara pendewasaan diri, secara ego ataupun secara ilmu, mungkin bisa jadi yang muda lebih oke. Dan nggak ada batasan umur kayak karir, jenjang karir kayak ASN atau apa yang kerja di kantoran kan di umur sekian naik. Di bidang seni menurutku nggak ada kayak gitu. Ya, oke. Berarti bisa aja ada kemungkinan kayak normalnya nggak, misalkan rata-rata rata-rata DP yang grade A itu masuk ke grade A di usia 30 tahun. Tapi bisa aja berarti ada usia 22 udah masuk. Bisa aja. Usia 20 udah menang Piala Dunia misalnya gitu kan. Ada juga yang Terus? Sutradaranya sorry. Sutradaranya udah oke, terus DOP-nya baru mau naik, tapi sutradara ini punya kayak ini DOP-nya bakal future DOP nih gitu. Future DOP nih. Ini punya potensi nih. Diajak terus belajar bareng. Ada yang bermula dari kayak gitu juga ada. Jadi menurutku nggak ada klasifikasi umur untuk itu sih. Tapi sebagai junior atau sebagai yang baru naik atau respect lah kepada yang senior gitu. Jangan terus merasa bahwa kolinganmu lu podo karo aku, enggak, jangan gitu juga. Ngerti. Harus paham budaya untuk respect itu tadi. Dia udah ngalamin fase itu, udah lahir duluan juga. Tapi kan ya secara itu tadi kayak poin-poin yang pendewasaan, terus secara keilmuan, nggak mesti juga yang senior lebih oke. Kayak misal sholat. Imamnya kan ada juga yang habis umur 9 tahun. Sabar ya, benar. Sabar. Ada ini. Arahnya ada. Memang bisa. Memang bisa. Memang saya Katolik. Bisa. Oke. Habis ini apa guys? Habis ini penghafal Quran. Oke. Lanjut. Kalau jadi imam yang di depan itu, itu biasanya ilmunya lebih tinggi daripada yang di belakangnya, makmum. Makmum, dan di belakangnya makmum yang hampir setara dengan imam. Di luar sana banyak juga yang imam-imam ini umur 15 ngeimamin umur 50, 60. Kenapa? Karena hafalannya kenceng. Skills bro. Kenapa? Nanti kalau misalkan salah, yang ngoreksi belakangnya. Gitu. Gitu. Itu sah. Sah. Mungkin bukan fundamental ya, tapi kayak ajaran-ajaran itu mungkin bisa masuk diimplementasikan kemana-mana. Entah itu ke seni, entah itu ke apa. Kalau semisal yang umur muda ini udah oke untuk ngerjain yang yang di kalangan umur senior gitu, ya nggak masalah karena mungkin keilmuannya, terus hasilnya, cara dia komunikasi, pendewasanya udah oke, tapi dia juga harus respect dengan seniornya. Berarti jangan sakit hati gitu kan, jangan baper gitu, jangan baper, iri dengki gitu kan, kalau yang baper naik gitu. Kalau baper gimana bang? Belum makan berarti. Iya, harus makan. Maaf. Harus makan biar kenyang. Agak nggak lucu ya hari ini saya ya, maaf ya guys ya, kurang lucu saya hari ini. Oke, ya. Nah, kalau kamu PD-nya nih Dim, dengan sekarang lihatnya, kira-kira gambaranmu, wah saya akan grade A di usia segini nih, kira-kira ada nggak?
Atau kamu bahkan udah ada goal sebenarnya? Atau mungkin kayak itu mah besok gitu. Lu belum tahu gua. Iya. Siapa tahu gitu tiba-tiba. Loh, saya grade A loh gitu. Oh iya, Dim, sorry Dim. Uhuy. Kalau sekarang sih ya mungkin aku lumayan cukup beruntung ya. Lumayan cukup beruntung untuk di posisi sekarang. Karena beberapa project misal aku campaign, terus ada momen yang aku harus menggantikan dulu DOP utamanya gitu. Dan langsung berinteraksi dengan sutradara. Ya, langsung kelihatan jadi ya, tanpa sebelumnya nggak tahu nih konsepnya apa gitu kan, karena campaign terus karena nggak masuk full gitu. Itu ranahku untuk belajar lebih. Ya. Terus aku nggak bisa mengklasifikasikan aku akhirnya di grade itu juga nggak bisa. Ya, oke. Terus walaupun aku sebelumnya udah pernah ngerjain yang durasi panjang ya, walaupun bukan industri atau apa yang durasi panjang. Terus bukan berarti aku mengklasifikasikan aku setara dengan teman-teman senior yang udah ngerjain panjang. Oke. Jadi apa ya? Kalau posisiku sekarang di posisi yang baru belajar juga enggak, menurutku di grade yang paling atas juga belum. Di junior juga ya masih junior tapi senior juga belum. Ya. Oke. Ya agak susah sih mengklasifikasikan posisiku sekarang gitu. Ya. Mungkin orang lain yang justru malah bisa lebih nakal kali ya. Ya itu mungkin ya. Kayaknya Nadim cocok nih tak calling buat ini gitu. Ya. Karena masih bisa masuk mana-mana nih. Tapi ini aku kelewat tadi. Perkara DP senior nih, misalkan sama dengan DP muda nih, sama DP yang senior, termasuk pengalamannya juga senior gitu ya, udah kayak 50 tahun men-DP misalkan. Kan ini pertumbuhannya mereka beda generasi ya. Generasimu sama generasi yang senior misalkan kan beda pertumbuhannya. Film-film yang ditonton pasti berbeda juga kan, proses bertumbuh dengan filmnya. Menurutmu ada perbedaan karakter nggak sih secara generasi? Kayak DP yang muda sama DP lama tuh ada perbedaan karakter gambar nggak? Secara general sih. Kalau yang aku lihat perkembangan sekarang kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Karena kan yang DP senior mungkin di umur yang tadi itu tontonannya banyak kan di tahun-tahun dia muda di waktu itu. Terus dia bawa selama dia syuting atau segala macam. Akhirnya hasilnya nggak jauh beda dari itu. Tapi ada juga yang dia belajar untuk up to date dengan film-film sekarang. Ya, oke. Tapi ya biasanya kelihatan dari generasi itu berkembang sih. Dan lumayan cukup beda. Bedanya apa sih Bang? Maksudnya apa? Karakternya ngomongin kayak mungkin ini. Kalau Gen Z tuh gimana? Sinema depresi gitu kan. Mungkin akhirnya pembedanya kalau secara konsep dasarnya mungkin sama ya. Dari dulu like angle juga kayak gitu. Buku utamanya sama ya. Dari dulu low angle juga kayak gitu. Dari dulu ngapain ya kayak gitu segala macam. Mungkin kemasan. Kemasan dalam artian penggunaan penunjang yang lain, misal kayak kameranya. Misal kayak lightingnya. Akhirnya kan misal DOP senior dia seneng banget harus ada karakter lampu ini nih di filmku. Yang itu udah lampu sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi dia masih seneng nih, tapi beberapa scene aja. Tapi DOP sekarang, misal generasi yang sekarang, dia ngikutinya pakai alat-alat yang sekarang. Jadi mungkin kerasa pembedanya di situ. Mungkin secara kasar mata nggak langsung terlalu terlihat, tapi kalau dibandingin ada nih sebenarnya kelihatan perbedaan. Kalau dari cara kerja? Cara kerja menurutku sama sih kalau cara kerja. Kalau cara kerja ya. Kalau cara kerja menurutku sama. Cuman ya balik lagi harus yang muda-muda ini harus respect sih. Harus ngasih apresiasi ke senior-senior karena mereka lebih belajar duluan gitu. Mereka duluan lebih belajar. Gimana sih? Ya itu mereka lebih duluan belajar. Lebih duluan belajar. Ya. Di ilmu itu. Oke sih. Ya.
Dan yang bisa membedakan juga menurutku yang dia mau sharing ilmu. Ini dari sisi seniornya? Dari semuanya. Yang nggak pelit ilmu lah ya? Yang nggak pelit ilmu. Banyak juga yang di waktu belajar gini dia punya buku apa. Jangan sampai nih teman-teman seangkatanku tahu nih tentang buku ini nih. Gitu. Misal lagi nanya-nanya, ada referensi nih nggak yang kayak gini? Dia sebenarnya punya nih. Terus ngomongnya, aku juga kemarin nyari ya temu-temu misal. Itu di musuh angkatan kayak gitu. Ada juga yang aku ketemu dengan beberapa DP senior, dia cerita, aku tuh mau ngapain lagi ya gitu. Ya, oke. Filmku udah banyak. Ya. Duit banyak. Award banyak. Terus callingan tinggal milih. Ya. Yang dia ngerasa kurang apa? Sharing. Iya sih, akhirnya itu ya terakhir. Akhirnya ya. itu dia entah dia itu bikin kelas, atau dia punya teman-teman yang belajar di dia, terus dia hanya memproyeksikan mereka untuk jadi DOP tanpa nge-share ilmu yang banyak, mungkin dia mensalah di situ. Ya. Tapi ada juga yang DOP yang masih muda, dia udah sering nge-share nih, sharing. Ya. Ada yang ngumpulin PDF dalam satu Google Drive, terus ditanya, Mas punya buku ini atau punya buku ini, langsung share semua buku, ada kayak gitu. Ambil nih Google Drive. Ambil nih, monggo baca aja gitu, mukok dah gitu misalkan ya. Ada yang kayak gitu, ada yang masih pelit-pelit, ada yang berbagi, ada yang ngumpulin doang. Tapi nggak dibaca. Ya mungkin dibaca. Pembedanya akhirnya bukan umur. Iya sih. Menurutku. Ya, tapi dari pribadi ya. Dari pribadi dan pendewasaannya itu. Ya, tapi kalau secara hasil, kalau yang tak lihat-lihat, lumayan berbeda. Harus secara look visual ya. Tapi kalau mood, mungkin kelasnya masih jauh sama yang senior. Ya, kalau cuma look bisa membedakan mungkin mereka. Ya. Iya sih. Soalnya kan kayak bagaimana mereka ngomongin makna atau segala macam kan juga beda juga kan pasti pandangan. Betul. Sudut pandang yang muda sama sudut pandang yang tua kan beda. Gitu. Karena perjalanannya kan ini baru 20, baru 25, ini udah 40 tahun. Iya. Beda 22 kali lipat tuh. 2 kali lipat kan? tuh. Kayak nggak mungkin lah. Oke. Nah, terus sekarang siap bentar bang. Harapan untuk mengembangkan perkembangan film Indonesia. Minum dulu. Ya. Nah, jadi tuh menyambung pembicaraan kita tentang ekosistem tadi. Terus akhirnya menurutmu sendiri kayak idealnya menurutmu lah gitu dari segi ekosistem kita, termasuk tadi yang apa sih grade tadi dan bagaimana yang udah berjalan sekarang. Menurutmu yang harapanmu ke depannya idealnya tuh seperti apa sih ekosistem kita biar generasinya tuh bisa berjalan dengan baik gitu? Idealnya harapannya saling apresiasi sih. Itu pertama. Dari setiap klasifikasi umur, dari senior junior ataupun baru pemula, dari generasi itu harus saling apresiasi. Terus sadar untuk dia itu nggak selamanya berumur 35 tahun. Oke, ya. Dia bakal tua, dia butuh regenerasi. Kalau dia cinta dengan ekosistem film Indonesia, dia cinta dengan film Indonesia, perkembangan film Indonesia, dia harus bisa mengestafetkan film-film yang bagus ke tangan yang muda-muda. Menciptakan film yang bagus ke tangan yang muda-muda. Ya. Jadi nggak mungkin selamanya dia terus. Iya sih, benar sih. Nggak mungkin selamanya dia terus. Dia harus mereka, bukan dia sih, banyak orang, banyak senior, mereka harus memikirkan untuk paham regenerasi, siapa yang bisa meneruskan, terus siapa yang akhirnya untuk membawa film Indonesia ini menjadi lebih, Indonesia Emas. Jadi film Indonesia Emas. Terus? Ya mungkin itu sih harapannya. Terus apa lagi ya? Jangan lupa. Benar, itu benar. Benar.
Tapi ada yang lebih general. Apa tuh? Yang tadi aku katakan, filmmaker atau insan-insan sinias perfilman itu seni-seni terapan dari bidang seni lain. Kita juga seniman nih. Ya, ya. Di kata seniman ada kata iman. Anjoy, ngeri banget. Gak expect saya ini, sumpah saya gak expect ini. Mind blown. Di kata seniman ada kata iman. Jadi jangan lupakan setiap berkesenian, jangan lupa juga beriman. Benar, di situ. benar. Beriman tuh termasuk kepercayaan juga, percaya. Mengimani. Dengan beriman, yes ya beriman. Dengan tanpa iman sen. Betul. iman sangat sen. Aja sen. Aduh, kok lucu ya saya, sorry ya Allah. Goals semua apa tapi Din? Kedepannya nih? Goalsku. Ada nggak goals? Harapan Bikin film panjang. Dalam tadi. Enggak lagi, maksudnya dia lagi yang grade A-nya nanti gitu kan. Ya mungkin aku agak beruntung ya dari teman-teman angkatanku. Aku udah beberapa ya secara tidak langsung sedikit menggantikan waktu DOP-nya nggak bisa gitu. Atau di KMP jalan bareng, akhirnya berproses dengan senior. Terus ada kesempatan yang kalau di ranah industri periklanan udah ngerjain iklan yang mungkin menurutku aku belum di level itu tapi dikasih kesempatan. Terus mungkin itu semesta ngasih percepatan ya mungkin ya. Mungkin harusnya di umur sekian ngasih percepatan aku ngalami posisi-posisi itu. Nah untuk sekarang mungkin goalsku ya aku nggak terlalu ngejar banget. Aku harus menang Oscar. Ya mungkin bisa jadi. Aku harus FFI, aku harus buru-buru dapat film panjang nih karena mungkin ada teman angkatan atau yang bawah atau mungkin ada bermacam-macam lah. Mereka yang lain dapat kesempatan. Mungkin goalsku adalah aku lebih bisa banyak sharing sih ke teman-teman. Apa yang aku punya gitu. Jadi kamu pergi menjauh, balik bawa bekal. Ini makan ilmu. Makan di ilmu rame-rame gitu. Karena ya banyak berkarya tapi nggak sharing ilmu, nggak berbagi ya akhirnya cuma pamer. Ya sih, bener juga sih. Orang di pameran aja dia menjelaskan, misal ada lukisan gitu ya, kita kembali ke induk seni kita, lukisan gitu, ada lukisan, dia menjabarkan yang di bawah. Iya sih, captionnya itu ya. Captionnya ini lukisannya ngelukisnya pakai apa, dimensinya apa, terus nanti konsepnya apa segala macam. Kalau di film kan jarang untuk itu. Mungkin goalsku adalah banyak-banyak menyampaikan apa yang aku dapat dan aku bisa menyerap juga dari teman-teman yang saling sharing gitu. Ngeri juga goals semua. Itu bisa kali. Menurutku masterclass gitu ya. Masterclass ya nggak sih? Nah itu makanya. Masterclass nggak sih? Masterclass. Yang belum jadi master. Oke nih, ini kita sudah sampai penghujung bincang kita. Sebelum kita tutup, ada ini dulu deh. Jadi ini tradisi kita di Talk Cinema. Apa tuh? Jadi kamu berbicara dengan dirimu sendiri di 1 tahun ke depan, secara personal itu kayak Dim, yang baik-baik ya gitu. Misalkan. Tapi itu kamu berbicara dengan dirimu, kira-kira kamu bakal mau nyampein apa ke dia nih di kamera? Yang mana nih? Yang ini. Oh itu ya. Kalau besok kamu ketemu atau sekarang gitu misalnya. Berarti pakai dim ya? Iya dong. Ya kayak ngaca ya? Iya kayak ngaca. Kayak ngaca. Pep talk. 1 tahun ke depan? Iya. Benar. Oke. Dim kok nggak enak banget ya? Biasanya Mas apa panggilan sayang di dirimu apa ya? Panggilan sayang ke dirimu sendiri. Bebek atau nggak apa? ada ya? Nggak ada ya? Just langsung ngomong aja ya? Oh iya. Ini 1 tahun ke belakang yang ngomong ini untuk Nadim 1 tahun ke depan. Terima kasih untuk masih konsisten belajar di bidang sinematografi, entah itu syuting, entah itu membaca buku, entah itu nonton film, entah itu menganalisis film, ataupun belajar lagi ke jenjang berikutnya. Terima kasih untuk tetap konsisten. Itu sih. Yoi. Lihat, konsistensi adalah kunci emang Nadim the best. Satu lagi Dim, kepada teman-teman Fiksineas kita, anjay Fiksineas.
Kira-kira darimu sendiri sebagai kita sebutlah DP muda lah ya, ini lagi upcoming guys lah ya, akan datang belajar momen keemasannya gitu. Nah, kira-kira kamu mau menyampaikan ada nggak pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman atau Fixineers atau student filmmaker yang sedang belajar di sini agar bisa terserah sih mau secara personal atau secara sebagai DP. Tapi kira apa pesan buat mereka? Buat teman-teman yang baru mau belajar atau tahap sekolah dan lain-lainnya, perkaya konseptual tools. Kalau dari aku. Ya sih benar. Di balik sering syuting atau magang di mana, praktek, kalian akan dianggap lebih bisa menguasai ilmumu di saat kamu belajar buku, banyak literasi, terus memperkaya konseptual tools. Obrolan kalian akan lebih apa ya istilahnya, berbobot. Nggak cuma kayak syuting kok kurang ngono ae ngono. Nggak cuma gosip gitu ya. Nggak cuma gosip kita. Kerjaan ngomongin syuting sebelah gitu kan. Mosok nge-grip kurang ngono. Mosok kayak kamera. Contohnya banyak ya orang ini. Mosok kameranya gede hasilnya biar. Biar obrolannya itu konsep, literasi, buku. Benar, lebih berbobot. Berkualitas. Berkualitas. SDM-nya SDM berkualitas. Benar. Nggak jadi SDM rendah ya kita nanti ya. Benar. Oke Nadiem, terima kasih banyak sudah datang di Talk Cinema. Siap. Semoga bisa bertemu lagi di kondisi kamu sudah menjadi DP yang di masa keemasannya gitu kan. Iya betul. Prime time. Masterclass. Masterclass. Jangan lupa juga pada sponsor-sponsor untuk masuk ya. Tolong banget ini mah, ya gelas kosong. Stiker minimal stiker, nggak apa-apa minimal. Ini tempat nih bisa taruh kamera gitu kan. Bisa taruh kamera, apalah pokoknya bisa. Jangan lupa teman-teman juga untuk komen, subscribe, share, like. Nah, gede, tolong. Ayolah capek saya nih. Dan untuk Mas Nadiem terima kasih banyak. Ya sama-sama, sami-sami. Jika teman-teman Fixineers ingin Sami-sami. kontak-kontak dengan Mas Nadiem, mungkin mau belajar jadi DOP Monggo. gitu, apakah nggak apa-apa ya maksudnya pasti dengan Di cara sharing bareng. ya nanti ada ininya ya. Oke. Ada di deskripsi. Jangan di sini nyusahin editor. Deskripsi. Masterclass. Ya. Masterclass gitu. Oke teman-teman, kita telah di ujung dari program kita. Terima kasih. Saya Ropi mengundang dulu, sampai jumpa di Talk Cinema ke depannya bersama dia dan bintang tamu yang lain. Dan Nadiem di sini pamit undur diri. Assalamualaikum.